Baik, saudara-saudara sekalian, kenapa saya tertarik untuk membahas tentang memelihara lingkungan, pemanasan global. Mungkin saya ditanya ini saya apa ininya, apa mampu nggak, atau bukan mampu, apa istilah, capable nggak untuk sebenarnya ngomongin tentang ini, apa, atau hanya sekedar tahu biasa saja, atau inilah hanya sekedar karena mungkin ini lagi tren terus saya bahas. Enggak. Jadi saya mau kasih tahu juga bahwa kenapa saya suka sekali untuk membahas hal ini, karena ini terkait dengan penelitian saya sebenarnya. Ketika saya meneliti dan menuliskan tesis dan menuliskan jurnal artikel juga, temanya adalah tentang konservasi lingkungan. Itulah sebabnya saya kemudian setelah itu sangat tertarik untuk belajar, dan saya masih belajar, belum betul-betul sudah ahli sekali, saya masih belajar tentang ini. Dan ketika saya mau membuat penelitian, dosen pembimbing saya anjurkan, coba kamu pakai ini aja, tema antroposin, kayak cocok banget. Kamu lihat dari perspektif kekristenan itu bagaimana, seperti apa. Itulah kemudian dari sejak saat itu saya menggali ilmunya tentang lingkungan hidup, terutama konservasi, dan tren terakhir tentang pemanasan global. Jadi saya akan masuk kepada pembahasan, karena judul aslinya itu The Anthropocene and the Coming Apocalypse. Saya terangkan dulu sedikit ini The Anthropocene. Yang dimaksud dengan The Anthropocene itu apa? Jadi ada satu Anthropocene itu adalah suatu masa atau geological epoch, ya, suatu masa geologis di mana ditandai bahwa perubahan yang terjadi di bumi ini secara geologis itu tidak lagi perubahan yang terjadi secara alamiah, tapi yang terjadi adalah bahwa aktivitas manusia itu kemudian membentuk atau merubah lanskap daripada bumi kita ini. Yang tadinya itu perubahan itu sepanjang beberapa ribu tahun, kemudian itu terjadi secara alamiah. Sekarang para geolog itu kemudian melihat bahwa ini kita bisa namakan setelah Holocene itu di zamannya Big Mammoth, itu di zaman Ice Age, itu kemudian saat ini ketika perubahan itu ternyata yang terjadi adalah karena aktivitas manusia, jadilah kemudian dinamakan zaman ini atau era ini disebut dengan Anthropocene. Anthropocene dari anthropos, ya, bahasa Yunani manusia. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai Anthropocene, istilah Anthropocene. Dan Anthropocene ini, aktivitas manusia yang merubah lanskap bumi, kemudian memunculkan banyak masalah. Dan salah satunya yang saat ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan adalah tentang pemanasan global, kan? Global warming. Nah, sedikit untuk penjelasan tentang apa sih itu pemanasan global atau global warming. Kita tahu yang namanya greenhouse effect, ya. Jadi kenapa bumi ini kemudian panas? Jadi ada sinar matahari, kemudian datang ke bumi, setelah itu kan ketika dia naik lagi, itu tertahan oleh yang namanya CO2, ya, karbon dioksida. Itu yang kemudian menimbulkan yang disebut efek rumah kaca. Secara sederhana sebenarnya kalau kita ingin rasakan langsung efeknya seperti apa, coba bayangkan kalau kita itu parkir mobil di luar tengah hari tua itu, terus masuk di mobil itu, nggak usah buka kacanya, terus nggak usah pasang AC. Rasanya seperti apa? Itu pasti panasnya luar biasa, ya. Di dalam itu kan panas sekali. Itulah seperti itu sebenarnya secara sederhana gambaran pemanasan global. Dan apa yang menyebabkan itu? Tentu yang menyebabkan itu adalah akumulasi daripada karbon dioksida yang sudah menutup akan atmosfer kita, sehingga panas itu tidak terurai, ya. Sehingga secara rata-rata panas bumi itu semakin lama semakin terakumulasi. Dan hal itu sebenarnya sudah diteliti bukan baru-baru ini, sudah lama penelitiannya. Sejak tahun 1970-an, 1960-an sebenarnya sudah ada yang meneliti ini. Salah satunya Shukuro Manabe, ya. Shukuro Manabe, ilmuwan dari Jepang, orang Jepang, dia meneliti, dia bahkan memprediksikan pada saat itu tingkat daripada akumulasi panas rata-rata bumi itu semakin lama semakin meningkat. Dan kemudian di tahun 1980-an, ya,
para ilmuwan kemudian mendapati bahwa aktivitas manusia lah yang kemudian menyebabkan panas bumi ini secara rata-rata, secara global itu semakin meningkat. Bukan hanya dari faktor alami seperti misalnya aktivitas vulkanik, itu juga bisa mengeluarkan karbon. Tapi ternyata ditemukan bahwa menurut para ahli ini, ya aktivitas manusia ditambah dengan apa yang terjadi secara alami, tapi lebih besar karena aktivitas manusia. Dan itu kemudian semakin lama semakin meningkat. Dan penelitian ini kan kemudian akhirnya baru-baru ini mereka bertiga itu, Shigoro Wanabe, terus Klaus Hasselmann, dan Georg Parial ya, mendapatkan hadiah Nobel dari penemuan mereka ini. Dan kemudian penemuan mereka ini kan kemudian menjadi standar untuk mengukur rata-rata panas bumi. Dan kalau kita lihat itu ada saya masukkan di situ timeline-nya, itu sebenarnya studi, bahkan studi tentang ini sudah ada sejak 1896 yang kemudian dikembangkan oleh Shigoro Wanabe dan teman-temannya ini. Dan akhirnya mereka berhasil membuat suatu metode perhitungan secara matematis untuk mengukur dan menghitung dan memprediksi akan pemanasan yang terjadi di bumi ini akibat aktivitas manusia. Dan kita tahu bersama bahwa apa yang terjadi ketika panas bumi ini semakin lama semakin meningkat. Yang terjadi adalah banyak sekali bencana-bencana alam yang diakibatkan oleh pengaruh daripada panas bumi ini. Kita bisa lihat bagaimana ini map ini yang digambar itu kejadian baru-baru ya untuk tahun 2021, 2020 dan 2021 di mana lahan itu menjadi kering. Kita bisa saksikan banyak berita di Australia, di Turki, kemudian di Yunani, banyak tempat lah hutan-hutannya itu pada terbakar semua. Dan itu akibat karena kekeringan yang terjadi begitu panjang sehingga memudahkan untuk proses kebakaran hutan. Dan nggak usah jauh-jauh, kalau kita lihat di Jakarta, di Indonesia sendiri, ini gambarnya bahwa dikatakan ini Jakarta lama-lama karena permukaan, karena bumi itu kan semakin panas, es itu kan akan mencair. Semakin mencair, es kutub dan utara dan selatan itu akan meningkatkan permukaan air ya di bumi ini. Dan kemudian yang terjadi adalah banyak kota-kota, bahkan pulau-pulau itu bisa jadi tenggelam gitu. Dan ini yang terjadi di Jakarta. Kita lihat bagaimana masjid yang ada di sana itu sudah di luar garis daripada yang dibangun, tembok dibangun untuk membendung rob itu bisa masuk, atau banjir rob karena air laut itu masuk ke dalam pemukiman warga. Dan ini sebenarnya sudah ditarik ke dalam gitu. Bahkan masjid ini sudah tenggelam. Nah, bahkan para ahli geologi sudah memperkirakan ya tahun 1930 sampai 1950 itu Jakarta itu akan banyak tenggelam. Kalau kita lihat di peta ini, yang merah itu adalah diperkirakan akan menjadi pantai baru. Kalau ada yang tinggal di Jakarta, itu garisnya sampai di Istana Jakarta, Istana Merdeka, itu sudah akan terendam oleh air menurut para ahli ya. Tahun 2030 sampai 2050. Ini akan bisa seperti ini kalau rate daripada peningkatan daripada es yang mencair, air laut itu naik, dan kemudian ditambah sebenarnya di Jakarta itu ditambah air tanah itu kemudian selalu disedot, akhirnya permukaan tanah itu semakin lama semakin menurun. Inilah yang akan menyebabkan itu katanya Jakarta akan tenggelam di tahun 2030 sampai 2050. Dan ini sangat berbahaya sebenarnya buat masyarakat yang ada tinggal di Jakarta. Tapi so far kita tahu ini semua, ini informasi, saya percaya kita aware dengan informasi-informasi seperti ini tentang bencana yang semakin menjadi, bencana typhoon di misalnya di Amerika, juga Afrika terjadi banjir di mana-mana. Ini sudah biasa gitu. Dan bahkan orang yang climate deniers itu, yang mereka itu menyangkal bahwa climate ini sebenarnya dari dulu juga seperti itu. Itu ketika mereka akan melihat data, membandingkan dengan data yang dulu, bencana akibat pemanasan global itu semakin lama semakin semakin sering terjadi kalau kita lihat data. Bahkan dari
buku ini ya, The Future We Choose, itu dari Christiana Figueres dan Tom Brevet-Karnak. Itu mereka berdua adalah salah satu dari beberapa orang yang kemudian berkontribusi dalam Paris Agreement yang menuntut bahwa dari semua dunia itu, dari semua negara itu harus mencoba untuk menekan rata-rata panas bumi supaya tidak lebih dari 2 derajat. Karena kalau lebih dari 2 derajat itu sudah tidak akan terselamatkan lagi climate kita di tahun 2030 sampai 2050. Kalau kita tidak berhasil menjaga rata-rata suhu bumi itu sampai 2 derajat saja, itu sudah tidak terselamatkan, sudah tidak bisa, istilahnya mereka sudah sudah lock, panas bumi itu sudah lock, udah nggak bisa reversible lagi, sudah nggak bisa balik lagi. Kalau di 2050 itu tidak bisa dipertahankan untuk suhu bumi 2 derajat saja. Nah, untuk sebagai komparasi, ribuan tahun yang lalu, suhu bumi dibandingkan dengan saat ini bedanya hanya 6 derajat, di mana beberapa ribuan tahun lalu tempat-tempat seperti di Eropa itu ketebalan es itu sampai tingginya beberapa kilometer. Nah, kita bisa bayangkan dari 2021 sekarang ini, hanya waktu berapa dekade lagi sudah sampai 2050, dan kita harus mempertahankan hanya 2 derajat Celcius saja. Karena setelah itu sudah tidak bisa kembali lagi. Nah, sampai di sini kita tahu semua informasinya. Sekarang kemudian kita bertanya, ini bencana-bencana seperti ini, apa yang kita pikirkan? Apa yang terbayang dalam pikiran kita ketika kita melihat banyak data, banyak berita tentang seringnya bencana alam yang terjadi? Tentunya secara sebagai umat Tuhan itu banyak yang kemudian berpikir bahwa oh ini bagus. Kenapa bagus? Karena ya itu memang sudah ada dalam jalur nubuatan, bahwa semakin sering bencana itu datang, itu berarti Tuhan akan semakin cepat datang. Itu kan kebanyakan kita berpikir seperti itu dan melihat bahwa rentetan peristiwa ini hubungannya itu ke sana, hubungannya itu kepada akhir zaman. Bahwa ya inilah tanda-tanda akhir zaman menggenapi nubuatan itu sendiri. Tapi saya ingin mengajak kita untuk coba melihat sisi yang lain, yang mungkin kita tidak melihat itu gitu. Karena ketika kita melihat bencana-bencana yang terjadi, yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri, kita akan melihat bahwa bencana ini yang terpengaruh siapa? Siapa yang lebih banyak akan merasakan bencana ini? Dan kita akan melihat bagaimana dampaknya kepada masyarakat yang rentan, masyarakat yang selama ini sudah hidup susah, dan mereka lah yang akan lebih banyak tertimpa dengan bencana-bencana ini. Kalau seperti tadi yang saya tunjukkan foto itu di Jakarta Utara, itu masjid, itu memang kenapa sudah jebol tanggulnya, itu memang di daerah kumuh. Tapi kalau kita perhatikan di daerah yang elit, di Jakarta Utara misalnya di Pantai Indah Kapuk, itu bahkan mereka bisa bangun tanggul yang lebih besar lagi, bahkan bisa bikin pulau baru gitu, untuk supaya mereka terhindar dari bencana. Apa yang saya mau sampaikan di sini adalah yang akan terkena langsung, yang bahkan sementara ini merasakan dampak dari bencana-bencana ini adalah masyarakat kecil yang lemah, yang tidak punya power, yang powerless. Nah, di sini yang saya ingin mencoba untuk mengalihkan pemikiran kita dari hanya sekedar melihat, oh ini tanda-tanda Yesus akan segera datang, tapi pernahkah kita berpikir bahwa, bagaimana dengan mereka ini? Bagaimana dengan mereka yang rentan ini? Ini memang kita tahu bahwa manusia itu bertanggung jawab, karena kita sudah bahas tadi antroposen ya, bertanggung jawab atas kerusakan ekologis ini. Tapi, yes, semua manusia ya, tapi itu sebenarnya hanya half truth, hanya tidak sepenuhnya betul. Karena ini bukan hanya masalah moral daripada manusia yang mungkin karena manusia sering sekali ingin sekali merusak lingkungan, sering sekali gampang sekali buang sampah di sungai, atau sering kali ya bertindak
yang merusak lingkungan. Dan itu kan seolah-olah dikembalikan kepada moral masing-masing. Ya itu betul, tapi itu tidak sepenuhnya menunjukkan sebenarnya apa yang terjadi. Karena ini saya ingin sampaikan bahwa ini bukan hanya sekedar masalah moral, tapi ini masalah sistemik. Ada suatu sistem yang perlu kita challenge di sini untuk merubah ini semua. Nah, makanya kemudian saya lanjut di sini. Di Indonesia sendiri, pemahaman ini masih kurang karena edukasi yang kurang. Bahkan mereka mencoba melihat bahwa bencana-bencana seperti apa yang terjadi sekarang, itu diakibatkan oleh moralitas manusia yang semakin menurun menurut mereka. Bahkan ada poster yang beredar bahwa katanya LGBT itulah yang menyebabkan daripada kerusakan atau bencana-bencana yang terjadi di dunia ini. Padahal kita tahu bersama, nanti saya akan tunjukkan banyak data bahwa siapa sih sebenarnya yang banyak merusak ini. Banyak merusak lingkungan sehingga menyebabkan akumulasi CO2 itu semakin lama semakin besar. Nah, kemudian ini kalau kita kaitkan dengan COVID-19, ini menurut Bruno Latour ya, di kedepannya itu akan lebih parah lagi karena climate change ini akan menghasilkan bencana yang sebenarnya seperti tadi saya katakan, ini tidak hanya soal bencananya, tapi apa akibat daripada bencana itu. Dan dampaknya itu akan dirasakan oleh siapa. Itulah yang kemudian Latour bilang, ini ke depan krisis itu krisis multidimensi, tidak hanya krisis karena bencana itu sendiri. Karena apa yang terjadi seperti baru-baru ini, di Sudan itu sudah 1 tahun, banjir itu terjadi 1 tahun lamanya terjadi di sana. Dan akibatnya adalah banyak sekali refugee, pengungsi yang kemudian mencari tempat yang aman untuk mereka tinggal. Ketika mereka mau mengungsi ke tempat yang mereka pikir aman, di situ kemudian musibah lagi. Ditambah lagi masalah yang lain ketika banyak negara yang menolak akan para pengungsi ini. Sebagaimana di Amerika juga, ketika ada bencana yang terjadi di Ekuador, badai yang terjadi di sana, mereka mencoba mengungsi di Amerika, itu pun menjadi masalah, tidak diterima di sana. Sehingga ini kan menjadi suatu masalah kemanusiaan sebenarnya. Seperti ini, ya. Jadi kita bisa lihat dimensi daripada akibat akan bencana yang ditimbulkan oleh pemanasan global ini, yang semuanya itu kita sudah saksi, saya sudah tunjukkan, itu disebabkan oleh manusia. Manusia yang membuat ini semua. Kalau kita lihat pada Mazmur 104, ini saya baca pasal ini luar biasa. Saya kemudian berefleksi dari ayat-ayat yang ada di dalam Mazmur pasal 104. Ini menarik sekali, karena kalau kita baca di sana, mungkin saudara catat saja sekarang, nanti baca setelah ini. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah ketika saya baca ini, saya melihat bahwa gambaran Tuhan di dalam Mazmur 104, Tuhan itu ada di dalam setiap proses ekologi yang ada di alam ini. Dia mulai dari yang menurunkan hujan di pegunungan, kemudian air itu kemudian bisa diminum oleh hewan-hewan, dan kemudian pohon-pohon semuanya itu bisa menerima akan berkat lewat hujan ini. Kemudian Tuhan juga menyediakan makanan buat singa-singa yang kelaparan, dan semuanya itu sangat bergantung dari proses yang mana Tuhan terlibat di dalamnya. Ini suatu gambaran di dalam kitab Mazmur, menggambarkan bahwa Tuhan itu ada terlibat di dalam proses ekologis ini. Sehingga kalau kita bertanya, kalau seandainya dalam proses ini manusia kemudian mengambil alih apa yang menjadi posisinya Tuhan, tidakkah kita itu bertanya secara etika, apakah ini pantas atau apakah ini tidak dianggap dosa oleh kita ketika kita mengambil alih, katakanlah, kodrat Tuhan di dalam pengaturan ekosistem ini. Sehingga kan kita bertanya, ini berdosa nggak sih kalau kita merusak lingkungan, misalnya? Apakah ketika saya misalnya membuat polusi di sungai, saya punya pabrik, misalnya pabrik pabrik pupuk gitu. Ketika saya kemudian supaya lebih ekonomis kan, saya ya buang aja limbahnya di sungai gitu. Dan mungkin sungai itu tidak ada masyarakat kemudian terdampak dengan sungainya aja yang rusak. Merasa berdosa atau tidak?
apakah saya akan nantinya didisiplin atau tidak. Di sini masalahnya, karena cenderung kita sebagai umat Tuhan, ya, umat Kristen, melihat bahwa secara etika atas dosa itu, karena kita melihat dalam frame hukum, 10 hukum ya, ini saya mau lihat perbuatan saya ini apakah saya melanggar akan 10 hukum atau tidak. Nah, kalau saya membuat polusi di sungai misalnya, saya mau cari ini fit di cocok saya melanggar hukum yang berapa ya, atau dari atau dari dua hukum yang utama, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia, siapa yang saya ganggu di sini? Apakah saya mengganggu Tuhan atau mengganggu manusia ketika saya merusak alam misalnya? Seolah-olah dalam hubungan vertikal dan horizontal, alam itu kita tidak temukan ada di posisi mana. Sehingga ketika kita kemudian merusak lingkungan, seolah-olah tidak ada secara hati nurani yang mengatakan, oh ini salah. Karena kita tidak melihat itu menjadi bagian dalam etika kita di dalam melakukan perbuatan kita. Seperti itu. Kita juga bisa lihat bagaimana selanjutnya dari Matius 6 ayat 26 dan 33 ini menarik sekali juga, ayat sebenarnya sama ya, bahwa Tuhan itu senantiasa ada dan juga peduli dengan alam sekitar kita. Dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bisa bayangkan bagaimana kalau mereka itu ada burung-burungnya sudah banyak yang punah. Apakah tidak karena tidak diberi makan oleh Tuhan, atau karena ekosistem yang mereka di mana mereka tinggal sudah dirusak oleh manusia? Nah, kemudian ini kan harusnya memunculkan pertanyaan kepada kita secara etika. Ini bagaimana? Apakah ini dibenarkan tindakan-tindakan seperti ini atau bagaimana? Oleh karena itulah, dalam kekristenan sendiri secara teologi muncul yang namanya ekoteologi. Nah, ini mungkin bagi kita, terutama kalau dari Advent ya, ini jarang, mungkin tidak pernah mendengar apa itu teologi, ekoteologi, dan mungkin tidak pernah dibahas ekoteologi apa. Bahkan secara kekristenan sendiri semua ya, dalam konteks kekristenan semuanya, ekoteologi ini pun baru muncul. Kenapa? Ekoteologi ini muncul atas sebenarnya awalnya respon apologetik untuk membela diri dari salah satu tuduhan yang ini tuduhan awal dari Lynn White ya. Lynn White Junior, dia seorang sejarawan yang kemudian mengatakan dan menuduh dengan eksplisit ya, bahwa dalam judul tulisannya ini, The Historical Roots of Our Ecological Crisis, dia katakan bahwa ajaran Judeo-Kristian itulah yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Ini dia tulis tahun 67 ya, 1967. Nah, ini tuduhan yang serius, sehingga inilah kemudian menurut Richard Bauckham ya, teologian Kristen yang terkenal juga, inilah cikal bakal muncul ekoteologi. Atas dasar pertama untuk membela diri secara apologetik, enggak gereja atau kekristenan enggak kok. Kita diajarkan juga yang namanya penata layanan, ya, caring, yang ada di buku Kejadian. Jadi debat gimana Lynn White sendiri dan yang lain-lain itu, kemudian yang para ekologis menuduh bahwa memang betul banyak ada ayat terutama dalam Kejadian yang mengatakan bahwa yang kata menaklukkan bumi itu sebenarnya ada unsur di mana bumi ini seolah-olah justified, dibenarkan untuk dieksploit, seperti itu. Nah, di sini kemudian kekristenan membela diri secara apologetik, makanya muncullah yang namanya ekoteologi. Saya sendiri melihat waktu di search ya, di kita untuk kajian ekoteologi itu hampir tidak ada. Saya search di Andrews University untuk kajian itu ada satu, tapi itu pun tidak dibahas secara teologi, tapi dibahas secara konsep misi seperti itu. Bahkan cuma satu yang saya search di situ. Nah, sedang boleh di-unmute sekali lagi?
Oke. Ya. Tadi udah jauh atau? Enggak, cuma dekat. Berdua kalimat. Jadi saya masuk di pendekatan ekoteologi ya. Ini saya Ya. sudah hampir 30 menit. Masih panjang. No problem, no problem, no problem. Oke, jadi di Indonesia sendiri Robert P. Borong ya, akademisi di STTF, Sekolah Tinggi Teologi Filsafat di Jakarta, kayaknya baru dia yang nulis tentang ekoteologi juga, kalau nggak salah. Oh, nggak, dia orang kedua. Ada satu lagi saya lupa namanya. Jadi menurut dia, saya mengutip itu ada 3 pendekatan di dalam ekoteologi. Pertama itu ya tadi yang saya jelaskan sedikit, apologetik, karena ingin membela tuduhan bahwa ya ajaran kekristenan itu adalah akar daripada terjadinya kerusakan lingkungan di dunia ini. Dan yang kedua adalah pendekatan konstruktif, di mana kita sebenarnya bisa mengkonstruksi teologi-teologi itu untuk supaya lebih pro lingkungan misalnya. Dan yang ketiga itu mendengarkan. Dalam konteks yang mendengarkan ini sebenarnya ini yang coba dipropos oleh Robert Borong, bahwa ya nggak apa-apa, kita nggak perlu secara apologetik membela mati-matian memang apa teks atau ayat yang menyebutkan bahwa itu betul-betul memang di kalimatnya itu untuk justify atau membenarkan tindakan eksploitasi. Tapi kan kita bisa kemudian membuat konteks baru di dalam penafsiran akan ayat-ayat tersebut di zaman sekarang ini. Jadi menurut dia yang tidak perlu seolah-olah akan membela mati-matian secara membabi buta bahwa di dalam Alkitab itu tidak pernah ada konsep yang kemudian seolah-olah menunjukkan bahwa ya di ayat Alkitab juga ada dukungan terhadap eksploitasi terhadap lingkungan. Nah, kemudian dari 3 pendekatan ini ada aliran-aliran yang kemudian menjadi motor sebenarnya dari ekoteologi itu sendiri. Dan ini sebenarnya menjadi debat yang panjang dari kekristenan. Dan bahkan saya sendiri pun kemudian di dalam tulisan saya melihat bahwa mengkritik ekoteologi itu sendiri, karena memang kesulitan untuk menempatkan dirinya itu di mana. Sama seperti seorang teolog Jerman juga, Jürgen Moltmann, itu dia bilang memang kekristenan itu mengalami krisis yang dia sebutkan ada 2, krisis identitas dan krisis apa yang disebut krisis relevansi. Yang dimaksudkan krisis relevansi adalah bahwa lama-lama kekristenan itu tidak lagi relevan dengan konteks apa yang terjadi saat ini. Di sisi lain, ketika dia ingin mencoba relevan dengan konteks yang ada sekarang ini, seperti mencoba merespon terhadap dukungan terhadap pro lingkungan, dia itu akan kehilangan identitasnya sebagai kekristenan. Itu yang menjadi perdebatan daripada ekoteologi itu sendiri. Dia ini mau kemana? Gitu. Akan lebih kepada pro lingkungan, akhirnya mengakibatkan dia itu akan lama-lama akan kehilangan identitasnya sendiri, sebagaimana yang dikembangkan oleh teologi-teologi seperti aliran-alirannya, seperti teologi proses. Ini kalau dalam teologi Kristen tradisional ini sulit untuk diterima, melihat bahwa Tuhan itu berproses di dalam alam ini. Artinya ini akan mengadopsi teori-teori evolusi seperti itu. Ini yang dikembangkan oleh Richard Bauckham, dan kemudian juga Karen siapa saya lupa, teolog perempuan, Catherine Keller, teologi proses. Dan yang lebih ini lagi teologi deep incarnation, yang melihat bahwa Yesus itu berinkarnasi lebih dalam lagi, bahkan berinkarnasi di setiap makhluk yang ada. Nah, kalau ini yang akan dikembangkan, memang ditakutkan identitas kekristenan tradisional itu lama-lama itu akan berubah sangat drastis kalau mereka mengikuti pendekatan ini. Makanya saya kemudian kalau saya proposnya itu lebih kepada melihat ini atau menggandeng teologi pembebasan, teologi-teologi yang berkaitan dengan realitas sosial di lapangan, sehingga saya rasa itu akan cocok apalagi dengan pergerakan misalnya
seperti Eden Way, saya pikir, dan juga gerakan vegan Kristen itu seperti itu karena cocok sebenarnya. Dan ini saya sebenarnya ingin mencoba meramu ini karena menurut saya itu cocok. Nanti kemudian sebentar saya jelaskan kenapa. Dan pekabaran kita sebenarnya sangat cocok dengan ini adalah pekabaran tentang pertarakan. Seperti itu. Nah, ini kayaknya saya akan skip beberapa ya karena ini waktu sudah mau. Salah satu ini contoh saya mencoba untuk mencoba membangun teologi peduli akan lingkungan itu dari sebagai contoh ini ada di dalam Imamat sebenarnya, bahwa ini sebenarnya bisa diangkat atau dikonstruksi sebagai suatu teologi yang kemudian akan menunjukkan bahwa di dalam Alkitab itu ada gitu, misalnya konsep-konsep seperti sakralitas lanskap ya. Di dalam Imamat kan kita tahu bahwa yang suci itu sebenarnya kalau kita lihat yang suci itu adalah Ka'bah. Ka'bah itu satu space, satu tempat itu yang suci. Karena itu kemudian ketika ada orang yang melakukan dosa yang tidak dia sengaja gitu, itu yang kotor itu sebenarnya bukan dirinya, tapi yang kotor itu adalah tempat itu. Sehingga itulah kenapa darah itu fungsinya adalah seperti deterjen untuk menghapus akan kekotoran itu. Karena apa? Karena di dalam kesadaran mereka, kalau tempat itu kotor, Ka'bah itu kotor karena dosa manusia yang tidak disengaja, itu nanti yang tinggal Yahweh, yang tinggal di Ka'bah itu kan kalau dia lihat kotor, nggak suka pergi. Gitu. Itu yang ditakutkan oleh para imam saat itu. Nah inilah kemudian memunculkan konsep bahwa satu lanskap itu harus suci. Gitu. Dan bagaimana menyucikannya itu ada deterjen ya, darah itu sebagai deterjen. Dan kemudian di sisi yang lain bukan hanya itu ternyata yang dia bisa dianggap sebagai sesuatu yang sakral, bukan hanya Ka'bah, tapi tanah itu semua juga bisa dianggap sakral. Seperti di dalam ayat Imamat 18 ayat 27 sampai 28 itu menarik sekali saya baca ayat ini. Saya ambil ini dari versi NIV. For all the things were done by the people who live in the land before you, and the land become defiled. Tanah itu oleh karena ulah manusia itu menjadi najis. Ayat 28. And if you defile the land, it will vomit you out as it vomited out the nation that were before you. Kalau kalian itu menajiskan tanah ini, tanah itu akan kemudian vomit you out as it vomited out the nation that were before you. Artinya jelas di sini bahwa ini kalau tanah itu dinajiskan oleh perbuatan-perbuatan manusia yang merusak, itu akan kemudian tanah itu akan memuntahkan orang-orang yang ada di situ. Ini sebenarnya terkait dengan ketakutan. Kalau tadi ketakutan kalau Yahweh itu nanti akan pergi keluar meninggalkan kemah, ini ketakutan bahwa nanti akan ada kalian itu akan dibuang dari tempat itu. Jadi dua ketakutan ini. Karena itu harus dijaga tempat, space, lanskap itu harus dijaga. Nah inilah yang kemudian menurut Joel S. Baden, Profesor Yale of Hebrew Bible dari Yale, itu sebenarnya ini ada dua hal yang tumpang tindih. Tapi menurut dia bahwa penulis-penulis ini kemudian, beberapa penulis di dalam Imamat ini, melihat bahwa ada realita-realita baru yang kemudian memunculkan teologi baru. Dan ini menurut saya ini baik untuk ketika kita mencoba mengkonstruksi teologi, ekologi versi gereja kita itu bisa mulai pakai secara fundamental bisa mulai seperti ini. Nah, kemudian saya seperti saya dalam tulisan saya mengkritik ekoteologi karena memang secara ujung-ujungnya itu masih saja seperti yang saya jelaskan tadi, masih sulit untuk keluar dari yang namanya antroposentrisme. Gitu. Antroposentrisme di mana ketika kita bertanya secara konsep ya, apakah makhluk selain manusia juga mereka diselamatkan atau tidak? Seperti itu. Itu sulit untuk menjawab itu. Karena itu akan sulit sebenarnya selama masih
masih di dalam tradisi yang sangat antroposentris. Oleh sebab itu saya menawarkan di sini bahwa lewat jalur pendekatan atau aliran teologi pembebasan untuk supaya tetap walaupun masih antroposentris tapi tetap dapat memberikan sumbangsi untuk sebagai satu konsep ide yang bisa diterima untuk mencoba menjaga lingkungan. Nah, kenapa dalam tradisi Kristen antroposentris itu masih kental? Itu memang sebenarnya sejarahnya itu bisa lihat dari pengaruh daripada Plato. Itu yang kemudian dikritik oleh Friedrich Nietzsche ya terhadap Plato yang mengatakan bahwa ya dunia ini, menurut Plato dunia ini adalah dunia yang hanya bayangan saja, tidak real, tidak substansial. Yang substansial adalah istilah jiwa daripada apa yang ada, yang kita lihat saat ini yang adalah real sebagai barang dan benda. Itulah yang kemudian dikritik oleh Nietzsche dalam dalam Twilight of the Idols ya. Itu yang dikritik dan kemudian menurut Nietzsche inilah yang diadopsi oleh kekristenan. Dan memang sejauh ini kita bisa lihat bahwa antroposentrisme itu masih sulit untuk keluar dari tradisi. Karena itu kita tidak perlu sebenarnya untuk menjadi membuat tradisi baru sebagaimana apa yang diupayakan oleh pendekatan teologi-teologi seperti teologi deep incarnation dan proses, itu tidak perlu ke situ. Bisa lewat jalur yang lain yang saya nanti akan jelaskan di teologi pembebasan. Nah, mungkin bisa kasih tahu ingatkan saya kalau sudah cukup waktunya. Kan sudah 36 saya lihat di sini. Nah, masih lanjut. Oke, lanjut. Nah, dalam statement resmi gereja kita, itu sebenarnya tentang environment itu sudah ada. Bahkan dari tahun 1992 kalau tidak salah. Ada 3 statement resmi tentang kepedulian terhadap lingkungan. Dan yang ada kemudian di terakhir itu yang The Dangers of Climate Change. Even ini pun sudah dari tahun 1960-an ya. Sudah dari tahun 1996 kalau tidak salah. Tapi tidak ada update lagi setelah itu. Dan penekanan yang di sini saya lihat menarik bahwa tapi ini yang tidak dikembangkan secara lebih eksplisit, secara lebih teoritis ya. Asal muasalnya, rumusan masalahnya sampai kepada metodenya itu tidak dikembangkan secara lanjut. Tapi key point yang di sini kalau kita baca itu setelah poin yang ketiga, pada intinya dalam statement resmi gereja Advent itu ia melihat bahwa ada bahaya dengan climate change dan bahkan mendukung upaya-upaya dari tahun 92 ya untuk mengurangi kerusakan yang terjadi atas krisis iklim ini ya. Dan poin di sini dia sebutkan bahwa sebagai solusi adalah umat manusia, dia tidak mengadresanya kepada umat Advent saja, tapi umat manusia itu harus menjalankan hidup yang hidup yang wholesome lifestyle. Itu terkait dengan sebenarnya moderate life ya, tentang pertarakan yang mana tidak terjebak pada konsumerisme. Itu poinnya itu yang disebutkan, dan ini poinnya menarik karena apa? Poin yang sama itu kemudian disebutkan oleh Paus Fransiskus dalam Laudato Si ini, yang sebenarnya kan menjadi menarik yang kalau sudah menerima di WA grup tentang Laudato Si yang seolah-olah itu akan menunjukkan akan undang-undang hari Minggu. Kita bisa baca sebenarnya Laudato Si ini di situs resmi Gereja Katolik di Indonesia dengan bahasa Indonesia. Kita baca pada poin 203 itu jelas sekali. Bahkan lebih istilahnya Laudato Si ini karena sampai 270-an poinnya, dan itu disusun kalau saudara baca itu menarik sekali. Dia kemudian Paus Fransiskus mengadres masalah ini dengan baik sekali karena dia lihat dari akar masalahnya itu apa, dan di sini dia mengkritik habis-habisan tentang sistem pasar bebas yang kemudian memunculkan konsumerisme yang berlebihan di masyarakat. Dan itulah yang dikritik oleh Paus di dalam Laudato Si ini.
Kalau kita bisa baca, saya tidak akan baca semua, akan panjang ini. Tapi itu poinnya yang dia sebutkan di situ. Karena pasar cenderung membangkitkan konsumerisme kompulsif dalam upaya untuk menjual produk-produknya. Nanti kita lihat apa hubungannya dengan konsumerisme itu dengan climate change atau pemanasan global. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya Paus Franciscus itu tidak disukai oleh kalangan konservatif Kristen yang evangelikal di Amerika, bahkan di kalangan Katolik yang fundamentalis di Amerika, sehingga nggak heran berseberangan pandangannya Paus dengan kebanyakan para rohaniawan, kita sebut rohaniawan evangelikal di Amerika, karena rohaniawan evangelikal di Amerika, pemimpin gereja evangelikal di Amerika itu banyak yang deny atau tidak percaya bahwa global warming ini real gitu. Ini ya ini saya dapatkan artikelnya, many evangelicals believe climate change is a hoax, seperti itu. Dan kemudian ya banyak yang denial dengan climate change. Gereja-gereja evangelikal di sana itu deny dengan climate change. Dan ini menurut saya karena terkait sebenarnya dengan posisi mereka yang lebih pro kepada pasar. Karena mereka itu makanya kan misalnya gereja-gereja mega church itu kan sangat-sangat bergantung pada lancarnya perekonomian. Semakin ekonomi itu lancar, semakin sejahtera lah, semakin besar lah, semakin mega lah gereja-gereja ini. Makanya karena Paus itu mengadres kritikannya lebih banyak kepada karena ini disebabkan oleh neoliberalisme pasar, itu kemudian mendapat tantangan dari gereja-gereja evangelikal di Amerika. Dan memang saya bisa katakan di sini memang Paus Franciscus ini sangat terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran dari Gustavo Gutierrez di Amerika Latin ya. Bagaimana suatu pekabaran Injil yang membela hak-hak daripada kaum yang tertindas. Dan ini kurang disukai oleh gereja evangelikal di Amerika. Dan kemudian dia sendiri di baru-baru ini Paus sendiri itu kemudian bilang bahwa banyak bishop-bishop yang ada di Amerika pun benci sama dia, pengennya dia itu mati gitu. Seperti itu. Nah, padahal apa yang kemudian address adalah bahwa dalam Laudato Si itu sendiri bahwa climate change atau kerusakan lingkungan itu berdampak pada masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan. Dan itulah yang kemudian banyak yang tidak melihat ini, bahwa social justice and ecological justice itu adalah sesuatu yang tidak bisa terpisah. Kenapa? Karena dasar pemikirannya adalah bahwa manusia itu tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Nggak ada lingkungan, manusia itu tidak bisa menjadi seutuhnya the wholeness ya, kalau kita katakan wholeness-nya manusia itu harus ada dengan lingkungannya. Pisahkan manusia dengan lingkungan, dia tidak jadi manusia yang seutuhnya. Dan bahkan kalau kita bisa sebutkan, kebudayaan kita adalah hasil interaksi kita dengan lingkungan lewat reaksi adaptif terhadap perubahan lingkungan, dan dari reaksi itu muncul perubahan lingkungan itu sendiri, apa yang disebut niche, human niche, itu terbentuk. Jadi kita tidak bisa memisahkan manusia dan lingkungan. Makanya pada saat itu saya lihat ada komentar dari Dot Batchelor ya, ketika dia posting di Facebook, ini juga beredar di banyak WA group, posting di Facebook bahwa para pemuka agama kemudian berkumpul, kemudian akan mendukung yang Paris Agreement untuk menurunkan kadar emisi CO2. Dia melihat ini, wah sayang gitu. Kenapa? Karena menurut Dot Batchelor, yang lebih baik adalah bagaimana istilahnya poinnya adalah lebih baik mencari atau menyelamatkan mereka yang hilang. Dan ini menurut saya dia tidak paham bahwa social justice itu selalu terkait dengan ecological justice. Ketika ekologi itu rusak, masyarakat yang akan terdampak daripada ekologi itu. Itu yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.
Sebagaimana Murray Bookchin, dia seorang ekoanarkis, mengatakan bahwa nearly all of our present ecological problems originate in deep-seated social problem. Ada masalah di dalam, sebenarnya akar masalah daripada kerusakan lingkungan itu berakar pada masalah sosial yang terjadi di lapangan. Nah, itulah kenapa dalam studi kajian ekologi, pendekatan yang selalu digunakan, salah satu pendekatan atau pisau analisa yang selalu digunakan untuk membedah permasalahan ini itu dari pendekatan Marxis ya. Karena Marx pernah bilang bahwa capitalism tends to destroy its two source of wealth, nature and human being. Ini yang dia kritik, bahwa berhubungan dengan tadi yang pasar itu yang memunculkan konsumerisme yang berlebihan. Dari konsumerisme yang berlebihan itu penggunaan energi itu semakin lama semakin banyak. Jason Hickel juga mengatakan capitalism produce ecological crisis for the same reason it produce inequality. Bahwa sistem yang besar ini kemudian inilah biangnya, karena sistem ini dianggap sebagai sesuatu yang normal dan dianggap suatu realita yang normal bagi manusia. Ini menyebabkan inequality. Inequality ini tidak hanya inequality, ketimpangan secara sosial, menyebabkan juga apa yang namanya eksploitasi yang berlebihan dari alam dan eksploitasi dari tenaga manusia. Ini yang terjadi. Ini yang kemudian selalu dipakai sebagai salah satu konsep pisau analisis untuk melihat kenapa kerusakan lingkungan itu selalu berkaitan dengan ketimpangan sosial. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat data-data berikut, saya ingin tunjukkan bahwa ini saya ulang lagi, bahwa memang problem ini adalah problem penyebabnya adalah manusia. Manusialah yang menyebabkan polusi, manusia, aktivitas manusia yang menyebabkan emisi karbon itu meningkat. Tapi itu yang saya bilang di awal, itu hanya half truth. Seolah-olah bahwa kita semua itu bertanggung jawab dengan itu. Jika kita menerima itu begitu saja, ada yang tertutup, ada yang kita tidak lihat, bahwa dari banyak studi dilakukan, karbon emisi itu, yang banyak mengeluarkan karbon emisi itu adalah kelompok minoritas. Dan kelompok minoritas itu adalah para orang billionaires, super rich. Itulah sebabnya dikatakan karbon emisi dari 1% golongan orang yang super kaya itu menghasilkan double, lebih banyak 2 kali daripada mereka yang miskin. Data-data berikut saya tunjukkan. Ini dari studi yang dilakukan ya, bahwa para kelompok-kelompok orang yang super kaya, mereka itu sebenarnya sedikit dibandingkan yang lain. Mereka lah yang kemudian menghasilkan emisi karbon yang banyaknya, begitu rupa gitu. Dan juga perusahaan-perusahaan mereka tentunya, big company seperti Chevron, seperti Amazon, itulah penyumbang karbon emisi terbesar di dunia ini. Itulah sebabnya kayak saya katakan tadi, tidak fair kalau kita katakan secara moral semua manusia bertanggung jawab dengan ini. Padahal yang bertanggung jawab besar adalah corporate besar, yang mana mereka itulah yang sudah lebih dulu merusak lingkungan ini. Di sini juga karbon emisi populasi itu 10% orang-orang yang kaya dengan koperasi-koperasi besar mereka, itulah yang menyebabkan kerusakan lingkungan begitu parah. Di sini data-datanya, saudara-saudara bisa lihat studinya itu banyak sekali. Seperti itu. Makanya secara anekdot ya, saya mungkin bisa relate dengan Matius 19:24 yang mengatakan orang kaya itu susah masuk surga. Mungkin karena apa? Mungkin karena nanti mereka buat polusi yang luar biasa di surga itu. Itu bahaya juga ya, seperti itu. Dan ini data negara-negara yang super kaya di dunia yang penyumbang emisi karbon terbesar. Dan kemudian, salah satu industri yang menyumbang juga adalah industri militer. Dan juga saya perlu sebutkan di sini, lupa itu saya taruh, bahwa salah satu yang menyumbang emisi karbon terbesar adalah lewat industri makanan, terutama lewat industri-industri farming ya,
sapi, ayam dan semua, itu juga penyumbang terbesar. Tetapi itu karena industrinya. Industri itu sangat luar biasa, besar, mega, masif. Itulah juga menyumbang emisi karbon lewat gas methane yang dikeluarkan oleh sapi punya burp, itu. Orang Manado bilang bado-bado itu sapi. Itu menyumbang karbon emisi besar. Industri-industri yang menggunakan lahan yang begitu besar itu juga menyumbang emisi karbon, sehingga dampaknya luar biasa di dalam pemanasan global seperti itu. Nah, kalau kita lihat kemudian kita kaitkan dengan nubuatan Wahyu, ini menarik saya lihat bahwa dalam nubuatan Wahyu kita bisa melihat secara secara garis besar skenario-nya kan kita lihat plot ceritanya itu kita bisa lihat ada dominasi, ada suatu yang dominan, suatu kekuatan yang dominan melawan kelompok yang tertindas. Nah, itu dia yang kemudian mungkin kita jarang melihat itu narasi besarnya dalam kitab Wahyu. Dominasi, kekuatan yang mendominasi melawan kelompok yang tertindas. Nah, saya mau katakan di sini bahwa ketika kita mengidentifikasi diri kita sebagai umat sisa, tentunya kita mengidentifikasi diri kita dalam skenario ini adalah sebagai mereka yang tertindas, kan? Nah, kenapa kita itu menjadi sesuatu yang tertindas? Karena kita ada suatu pekabaran. Yang ini saya mau sampaikan sebenarnya. Kita sebenarnya punya pekabaran resistensi terhadap dominasi itu. Yaitu ini yang saya mau coba share, pertarakan dan sahabat. Kenapa pertarakan dan sahabat? Karena itu tadi, bahwa pertarakan itu adalah satu konsep di mana kita itu menjadi tidak konsumerisme. Betul kan? Seperti itu. Ini saya dapat ide ini ketika saya baca buku ini, Less is More dari Jason Hickel. Ini menarik sekali bukunya. Di sini disebutkan, dan ketika saya baca ini, wah ini sebenarnya kita sudah ada pekabaran ini tentang pertarakan. Less is more, dari judul bukunya saja kita sudah bisa membayangkan how degrowth will save the world. Inilah kemudian saya lihat bahwa pertarakan kita, moderate life. Jadi gini, kita sebenarnya kan selama ini kalau berbicara pertarakan selalu hanya cenderung berbicara tentang bagaimana diet yang baik, hidup sehat dan sebagainya. Tapi menurut saya pertarakan itu bisa kita tarik artinya lebih luas menjadi suatu hidup yang tidak tersihir oleh sihir kapitalisme yang membuat kita itu selalu mau konsum banyak sekali barang, karena itulah yang sebenarnya mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kalau kita sedikit saya mau coba jelaskan di sini secara sederhana, ekonomi itu kan harus berputar terus, ya. Tidak bisa berhenti. Harus produksi dan konsumsi. Produksi itu ngambil dari mana? Ya eksploitasi resources yang ada di alam ini. Dan kemudian itu manusia itu harus produksi dan kemudian konsumsi. Supaya konsumsi, ya manusia itu harus kerja ekstra keras. Jadi manusia itu akhirnya di dalam sistem ini harus bekerja sedemikian kerasnya hanya untuk supaya mengikuti tren untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kita tidak perlu. Nah, kalau kita lihat dalam konsep pertarakan, kan itu jelas sekali bahwa kita tidak perlu waste untuk banyak hal, karena kita cukup dengan apa yang ada, dan sebenarnya kualitas hidup adalah, karena dalam bayangan sekarang, orang itu bahagia kalau dia konsumsi lebih banyak. Consumer is happiness, itu dalam konsep, dalam sistem yang besar ini. Tapi itu banyak yang tidak lihat bahwa dampaknya itu sampai kepada kerusakan lingkungan, dan dampaknya itu sampai kepada mereka yang masyarakat yang rentan yang akan menerima musibah ini sebagai dampak kerusakan itu. Dalam konsep ini disebutkan bahwa bagaimana degrowth itu dapat menyelamatkan dunia ini, karena selama ini ukuran suatu negara misalnya adalah GDP. GDP semakin tinggi GDP semakin baik ukuran ekonomi suatu negara, disebutkan seperti itu. Padahal GDP itu sendiri tidak mengukur ekses yang terjadi lewat
perusakan lingkungan sebagai resources-nya untuk produksi, seperti itu. Dan bahkan ternyata dalam studi-studi yang ada, GDP itu tidak selamanya dan bahkan tidak mutlak. GDP yang tinggi dari satu negara itu akan membuat bahwa masyarakatnya hidup sejahtera. Tidak. Bahkan negara-negara yang GDP-nya rendah seperti Costa Rica, itu wellness daripada masyarakatnya itu bahkan apa ya istilahnya itu mortality rate-nya itu lebih tinggi. Angka rata-rata usia mereka itu lebih tinggi daripada GDP yang tinggi seperti di Amerika. Artinya apa? Bahwa tidak betul bahwa kalau orang itu konsumsi lebih banyak, itu akan lebih bahagia. Tidak seperti itu. Nah, itulah yang kemudian saya pikir ini menarik kalau kita gali lebih lagi tentang koneksi hubungan antara pertarakan dan konsep ekonomi di growth ekonomi. Itu menarik. Nah, kemudian di sini di sini juga tentang sabat ya. Dan di sini ini saya kutip dari Laudato Si sebenarnya. Di poin 237. Di sini yang kemudian menjadi heboh itu, seolah akan terjadi undang-undang hari Minggu. Tapi kalau kita baca dengan saksama di sini bahwa ini menunjukkan bahwa pembelaan terhadap manusia yang butuh istirahat. Manusia itu bukan robot yang harus bekerja ekstra supaya hanya untuk kemudian mengkonsumsi barang yang tidak perlu. Tapi di sini disebutkan di sini bahwa penting sekali hukum istirahat bagi manusia agar mereka itu betul-betul bisa mendapatkan waktu istirahat. Ini sebenarnya untuk keadilan daripada manusia itu sendiri. Wah, sudah mau 1 jam. Saya langsung saja kepada poin-poin terakhir ya. Mohon maaf ini sudah panjang. Jadi kemudian kembali lagi kepada, saya skip ini beberapa poin, kembali kepada hubungan dengan nubuatan. Saya pernah menulis, ini sebenarnya status saja di Facebook, kiamat versi wahyu dan kiamat versi pemanasan global. Kalau dalam versi wahyu, yang selamat kan kita tahu ya, itu yang minoritas yang menderita, dan kemudian yang binasa adalah mereka yang dominan. Nah, kalau versi pemanasan global, yang selamat sebenarnya justru adalah minoritas. Siapa minoritas? Itu para elit dan penguasa. Itu hanya berapa persen? Hanya 1% mereka. Dan yang kemudian menderita adalah sisanya yang mayoritas justru. Nah, itu kemudian dari sini kita harus lihat bahwa sebagaimana kita mengidentifikasikan diri sebagai umat sisa, tentu kita harus punya posisi ya. Harus mengembalikan kita menyuarakan suara profetis, harus punya posisi di dalam menyuarakan pekabaran kita. Jadi tidak cukup pekabaran pertarakan itu, tidak cukup hanya menjadi panggilan moral saja. Tidak cukup kita membuat seminar untuk kesehatan misalnya. Tidak cukup kita juga untuk pergi bakti sosial, untuk istilahnya untuk bakti sosial menanam pohon, peduli dengan lingkungan, seminar kesehatan. Itu tidak cukup, karena itu kita seolah-olah hanya menjadi suatu panggilan moral saja. Dan seperti yang tadi saya katakan, mengembalikan kesalahan itu kepada masing-masing pribadi. Tidak cukup. Ini harus menjadi, karena ini masalah sistemik, kita harus menjadi sebagaimana nabi-nabi dulu, itu bersuara kepada para penguasa pada saat itu, bahwa ada yang tidak beres dengan sistem ini. Itulah makanya saya tadi tawarkan. Seandainya komunitas misalnya yang bergerak di soal kesehatan, tentang vegetarian, tentang pertarakan, itu ketika dikombinasi dengan teologi pembebasan, itu betul-betul akan menjadi suatu motor yang luar biasa untuk menjadi ini mengajak yang tadinya hanya sebagai panggilan moral saja, tapi menjadi suatu gerakan yang besar untuk men-challenge penguasa yang ada saat ini. Karena ini yang saya refleksikan. Kita itu punya pekabaran yang luar biasa, tapi tidak ada motornya itu, manifesto itu. Nah, kalau kita lihat, ini sebagai yang terakhir, kita lihat contoh daripada Yesus. Dia ketika ada di dunia ini, dia tidak hanya menyembuhkan mereka yang sakit, tapi dia juga menantang, men-challenge dominasi kekuasaan dengan menawarkan sistem alternatif ini. Kerajaan Allah, di mana di dalam kerajaan itu, dalam sistem ini, kerajaan yang penuh berkeadilan tentunya, dengan penuh cinta kasih dan saling istilahnya suatu tempat yang adil bagi manusia. Nah, sebagai terakhir,
kita bisa lihat bagaimana gerakan-gerakan yang saat ini untuk peduli terhadap lingkungan, banyak orang-orang muda. Ini sebenarnya potensi buat kita untuk masuk join, karena seperti tadi, climate justice itu adalah social justice. Ini adalah foto dari Greta Thunberg. Pada awalnya dia seorang remaja yang hanya protes 1 kali seminggu di sekolahnya sendirian, tapi sekarang ini gerakannya sangat luar biasa. Karena itu tadi, climate justice is a social justice. Kalau kita lihat ini sebagai slide yang terakhir, kalau kita lihat bahwa kita sering, kalau berbicara tentang nubuatan Al-Samad, skenario yang kita selalu pakai itu adalah Daniel Wahyu, Matius 24. Tapi Matius 25 kita lupa. Ini jarang dipakai karena skenario dalam Matius pasal 25 itu ada 2 kan, ada kelompok kambing, ada kelompok domba. Ujiannya adalah apa? Ujian daripada Matius pasal 25 kepada datangnya kerajaan Allah adalah siapa yang kita bela itu, pada siapa, di mana kita berposisi, apakah kita berposisi kepada mereka yang tertindas atau tidak. Karena Yesus katakan, sebagaimana kamu memperlakukan mereka yang lemah ini, kamu memperlakukan perlakukan itu kepadaku. Dan inilah jadi ujian untuk akhir zaman di dalam versi Matius 25. Berpihak kepada mereka yang lemah. Dan kalau kita balik lagi ke pembahasan kita tadi, kita tahu bahwa yang terdampak daripada kerusakan lingkungan dan ancaman global warming itu selalu mereka yang tidak punya power, yang lemah dan tidak berdaya. Itulah kita, saya ini di sini sebagai akhir bahwa kita perlu untuk stand, untuk berpihak kepada mereka yang lemah. Lewat pekabaran kita, itu perlu ditambah bagaimana supaya dikombinasikan itu dengan stand kita untuk membela mereka yang tertindas, terutama akibat daripada sistem yang besar ini yang menyebabkan banyak yang kemudian hidupnya tidak merasakan ketidakadilan dan inequality yang begitu parah. Saya pikir ini sampai di sini pembahasan saya sampai 1 jam. Mohon maaf, sangat panjang sekali karena materinya sangat padat. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak, Brother Dave, untuk satu pembahasan yang sangat menarik bagi kita pada malam hari ini. Dan pada saat ini kami akan membuka sesi untuk tanya jawab dengan bicara kita. Bagi saudara-saudara yang ada pertanyaan, dapat menuliskannya di kolom chat. Chat sudah kami buka. Dan kalau mau bertanya secara langsung, dapat juga untuk mengaktifkan mikrofon, kemudian menyampaikan pertanyaan. Untuk waktu dan tempat, bagi saudara-saudara yang mau bertanya, kami berikan kesempatan. Ada? Mau merespons juga, kami berikan kesempatan. Oke. Oke, halo. Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya. Saya Deto dari Jakarta. Terima kasih untuk materi yang telah disampaikan oleh Bro Dave. Ini merupakan saudara saya. Luar biasa sekali tentang global warming ini ya. Terus terang kalau dari saya pribadi, sebenarnya ini yang saya nanti-nantikan gitu. Di forum gereja kita bahkan ya, membahas mengenai ekologikal, mengenai environment, mengenai global warming ini. Karena terus terang baru ini kali pertama saya mendengar ada orang yang membahas terlebih khusus di gereja kita mengenai environment ini ataupun global warming. Oke, saya sering membawakan pekabaran mengenai health message tentang vegan dan global warming ini atau efek dari environment ini sangat erat sekali, betul yang dikatakan oleh Bro Dave tadi bahwa pesan yang kita miliki ini sangat erat sekali antara pertarakan dan juga dengan global warming ini.
Nah, saya hanya ingin mengapresiasikan, ini luar biasa sekali. Dan mungkin menjadi pertanyaan buat saya, kenapa gereja kita ataupun ya kalangan kita lah ini sangat minim atau tidak memperhatikan itu efek atau tidak memperhatikan mengenai poin ini, poin global warming ataupun poin environment ini gitu. Saya juga punya skrip dari General Conference ya tentang ini berhubungan dengan vegetarian atau tentang vegan. Jadi sebenarnya dari GC sendiri mengeluarkan statement bahwa kita ada 3 alasan. Saya juga mungkin pernah sharing di forum yang sama ini di Eden Way tentang 3 alasan kenapa SDA itu atau Gereja Advent itu menganjurkan untuk vegetarian. Alasan pertama itu adalah health, kesehatan. Baru alasan kedua adalah spiritual. Dan yang menarik, alasan ketiga adalah ekologikal. Jadi kenapa kita dianjurkan untuk menjadi vegetarian? Karena ada alasan yang ketiga ini ya. Salah satu adalah ekologikal. Nah, saya melihat kebanyakan kita fokus di health kesehatan ya. Itu is a good point, tapi poin ekologikal itu sangat jarang kita bahas gitu. Jadi mungkin pertanyaan saya, kenapa kita approaching-nya di environment ini sangat jarang gitu. Saya juga ingin menambahkan, saya juga waktu sharing vegan ya ke luar, saya ternyata dapati ada beberapa contoh kutipan Ellen White yang saya rasa sangat cocok tentang environment dan pertarakan dengan environment ini. Contoh di Membina Makanan Sehat 429 poin yang kedua dikatakan begini, petunjuk tentang reformasi makanan sangat diperlukan. Kebiasaan makan yang salah dan penggunaan makanan yang tidak menyehatkan kebanyakan adalah penyebab kebiasaan tidak bertarak dan kejahatan dan kesengsaraan yang mengutuk dunia ini. Kesengsaraan. Wow, ini kayaknya cocok banget nih dengan environment kita ini. Baru ada lagi di sama Membina Makanan dan Diet 449.4 mengatakan, terang yang telah diberikan Allah mengenai reformasi kesehatan adalah keselamatan kita dan keselamatan dunia ini. Laki-laki dan perempuan harus mendapat informasi tentang lingkungan manusia yang disesuaikan pencipta sebagai tempat tinggalnya. Dia menginginkan kita supaya setia memelihara lingkungan kita. Wah, jadi ini ternyata di gereja kita juga sebenarnya dari Ellen G. White ataupun dari Alkitab semuanya mengendorse untuk take care orang punya lingkungan, termasuk juga poin-poin kayak pertarakan dan mungkin dari makanan itu. Oke, thank you, terima kasih. Terima kasih, Brother Deto. Silakan untuk menanggapi. Ya, itu sebenarnya thank you, Brother Deto ya. Luar biasa, itu sebenarnya bisa combine itu. Ini kayaknya bisa kolaborasi. Ini menarik sebenarnya dan saya juga sebenarnya tidak tahu ya kenapa gitu. Kenapa itu jarang dibicarakan. Mungkin itu yang mungkin saya sudah bahas tadi. Jangankan di gereja kita, di secara kekristenan sendiri pun memang mereka sudah lebih dulu maju ya. Bahkan ekoteologi kan sudah dikembangkan. Tapi memang itu tadi akan menghasilkan suatu ekoteologi sendiri masih dalam debat gitu. Apakah ini masih akan mengikuti teologi tradisi yang saya sebutkan tadi? Masalah itu di anthropocentrism kan. Bahwa pertanyaan sederhana saja, apakah memang lingkungan itu akan diselamatkan? Karena ketika orang berpikir keselamatan itu hanya individual, itu akhirnya orang tidak peduli gitu, karena tidak melihat secara etika, saya ketika merusak lingkungan, apakah ini terkait dengan dosa? Dosa kepada siapa? Dosa kepada vertikal kepada Allah atau kepada manusia? Tidak ada bagiannya kan, nature itu tidak ada bagiannya. Sehingga itu kemudian itu tadi saya mencoba, kalaupun masih dalam tradisi ini, coba lihat keterkaitan antara environment itu lekat dengan manusia gitu. Ketika kita merusak lingkungan, sebenarnya kita hurt people di situ gitu. Kalaupun kita tidak mau keluar dari tradisi, kita bisa ke situ. Nah, inilah yang kemudian mungkin bisa menjawab kenapa kita kurang melihat itu sebagai suatu masalah gitu. Ditambah di sisi lain dalam keyakinan kita bahwa semakin banyak bencana ini terjadi, kan semakin bagus.
Yesus akan segera datang. Seperti itu kan dalam bayangan kita gitu. Tapi kita belum berpikir dampaknya itu sama orang-orang yang ini loh, yang lemah, yang tidak punya power. Karena seperti tadi saya tunjukkan bahwa kejadian di Afrika, Tunisia itu banjir hampir 1 tahun itu banjir terus, dan pengungsi itu luar biasa, itu mengakibatkan masalah kemanusiaan. Itu akibat bukan karena mereka. Itu diakibatkan oleh negara-negara global North, utara, yang industrinya itu sudah semakin lebih semakin masif, dan bahkan mereka kan sekarang lagi gencar-gencarnya yang namanya green growth, green economy. Itu mereka slogannya seperti itu, sehingga bisnisnya di sana kan bisnisnya lebih kepada service sekarang, lebih banyak service dan digital. Tapi jangan lupa mereka juga ada perusahaan offshore. Jadi perusahaan offshore itu kemudian produksi itu akan ditaruh di negara-negara yang miskin seperti Afrika. Sehingga akhirnya dampak yang terjadi justru di negara-negara yang dunia ketiga sini, yang mana sudah dieksploit dulu dari mereka, sudah betul-betul dihabisi resources-nya, tambah karena mereka harus produksi. Itu kan produksi itu harus ada energi. Energi itu dari mana? Dan itu yang terjadi, itu yang kemudian menyebabkan hal ini semua terjadi. Sehingga saya menekankan lagi, bagaimana kita melihat ini dari sisi kemanusiaan. Supaya kita secara etika, kita tahu, oh ini kalau saya membuat polusi misalnya di sungai, saya mungkin bisa akan kena disiplin gitu, karena saya hurting the community, menyakiti sesama manusia juga, karena itu akan berdampak pada manusia. Itu yang saya jelaskan tadi, bahwa manusia secara seutuhnya tidak bisa lepas daripada lingkungan yang ada di sekitar, seperti itu. Dan itu tadi Brother Deto sudah kasih kutipan-kutipan nyonyot yang luar biasa. Dan itu lagi kembali kita punya message-nya, tapi motornya ini belum ada gitu. Karena seperti tadi saya terangkat bahwa masih seputar ini masalah moral. Enggak. Ini tidak hanya masalah moral, ini masalah sistem. Dan kita harus menjadi suara profetis sebagaimana nabi-nabi dulu ketika men-challenge sistem yang ada. Ini kan semua kita hanya akibat daripada sistem yang berjalan ini yang kita terima. Itu menurut saya. Oke, thank you. Oh ya, satu lagi. Jadi sekitar 2 minggu lalu, saya juga menonton, kalau tadi Bro Dave membaca buku Less is More, kalau saya menonton film dokumentarinya, Less is More. Dan ya itu kayak Alkitabiah juga sih, ketika saya mencari tahu juga, mendalami. Dan sekitar 2 minggu lalu sampai saat ini, saya sedang mempraktekkan konsep Less is More atau konsep minimalism, ya, kesederhanaan. Jadi saya menyortir barang-barang di rumah yang sebenarnya kita sudah nggak kepake lagi gitu, dan saya donasikan atau saya buang kalau sudah tidak berguna lagi. Dan wah, ini luar biasa konsep kesederhanaan dari cara makan juga sih sebenarnya. Itu makanya saya bilang ini poin-poin ini sangat berhubungan ya. Kesederhanaan kita kan belajar bagaimana makanan itu sederhana tapi kualitas, sama juga dengan barang-barang yang sederhana aja dan berkualitas. Oke, thank you sekali untuk perkabaran malam ini. Ya, terima kasih banyak untuk respons dari Brother Daryl Togas Deto. Oke, baik, kami berikan kesempatan kepada yang lain jika ada pertanyaan, respons hubungan dengan materi kita pada malam hari ini. Kami berikan kesempatan. Silakan mengaktifkan mikrofon atau lewat chat. Atau mungkin saudara baru pertama kali mengikuti materi-materi seperti ini ya, jadi mungkin masih bingung mau tanya apa ya. Oke. Saya mungkin sedikit untuk menanggapi sehubungan dengan ada satu ayat di dalam Alkitab dikatakan begini, Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya, memang penyesatan harus ada.
tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Sehubungan dengan topik kita pada malam hari ini tentang global warming ya. Mungkin bisa dikatakan memang itu akan terjadi menjelang akhir zaman atau apalah istilahnya. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Oke, Ibu Piglia sudah mengaktifkan mikrofon dan video. Terima kasih. Silakan. Ya, selamat malam kepada kita semua. Nah, terima kasih. Saya minta maaf karena memang saya juga tidak mengikuti secara utuh pembahasan ini. Tapi seperti yang Sir Glenn yang barusan sampaikan memang betul berlaku juga untuk saya. Ini yang satu hal yang baru yang saya juga baru hari ini mendengarnya, dan mendengarnya pun tidak dengan atensi yang penuh gitu. Nah, kalau boleh karena ini sesuatu hal yang baru, mungkin kalau saya memberikan respon, maaf ya kalau kedengarannya juga agak agak mungkin tidak berkenan, tetapi inilah yang respon kita yang mendengar sebagai orang awam. Yang pertama adalah saya melihat ini seperti pemahaman yang memang harus dipahami oleh orang-orang yang belajar. Apalagi tadi disebut ada berbagai macam teologi yang bagi kita orang awam pelajar Alkitab, yang mungkin masih awam ya, karena pelajar Alkitab juga kan ada yang sudah pelajar yang telah mengerti banyak. Bagi kita hanya mengetahui bahwa saya juga ingat begini, ketika ada pelajaran sekolah sahabat yang kita pelajari di sekolah sahabat remaja, yang namanya penata layanan. Jadi penata layanan itu bukan hanya penata layanan waktu, uang, talenta, tetapi juga telah dimasukkan dalam sekolah sahabat itu adalah penata layanan lingkungan. Ya, dalam lingkungan skop yang begitu yang kecil, artinya tidak seperti tadi ya yang begitu global dan terhubung kemana-mana. Anak-anak juga mulai diajarkan penata layanan bahwa ketika bagaimana menggunakan tisu umpamanya, cara jangan kita boros terhadap sources yang ada, bagaimana cara kita kalau di gereja menggunakan air, karena air itu juga makin terbatas, bagaimana supaya tidak terjadi pencemaran. Jadi hal-hal yang bagaimana limbah sampah rumah tangga itu bisa dikelola menjadi pupuk. Nah, saya kira ini lebih bagi kita yang awam memang lebih menyentuh. Menyentuh artinya kita bisa melakukan bagian yang dapat kita lakukan dengan tangan kita untuk ikut serta di dalam memelihara lingkungan terdekat kita. Kalau kita melihat, kalau saya tadi seperti melihat bagaimana peristiwa-peristiwa alam yang terjadi jauh di tempat yang kepada kita belum sampai kepada kita, tetapi di beberapa negara tadi disebut di mana di Afrika, misalnya mereka telah mengalami bencana alam yang mungkin bukan oleh karena ulah mereka, tetapi oleh karena hal-hal yang lain. Itu sudah, maksudnya bukan kita tidak peduli, tetapi itu sesuatu yang memang di luar jangkauan yang bisa kita buat gitu. Jadi apa yang kita bisa buat untuk lingkungan kita sebagai orang Kristen, kita wajib melakukannya. Saya kira itu salah satu bentuk dari mana kita, bagaimana kita peduli terhadap lingkungan. Maaf ya kalau komen saya kurang nyambung dengan pelajaran yang tadi. Memang saya lihat juga benar, kalau kita lihat ada satu toko namanya Body Shop, itu mereka mempromosikannya adalah seperti yang tadi kakak yang tadi itu promosikan. Memang dibuat di negara miskin yang ada di Afrika sana, sehingga dengan promosinya bahwa ini adalah barang-barang yang alami, yang produk-produk terbaik yang alami, tetapi dikerjakan di tempat yang sana, sehingga mungkin terjadi eksploitasi, baik eksploitasi bumi maupun eksploitasi manusia. Jadi saya pikir itu komen saya. Terima kasih, mohon direspon cara berpikir saya yang memang belum bisa terbiasa dengan pemaparan yang barusan saya terima ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Piglia. Silakan mungkin ada, mungkin tadi penata layanan lingkungan dari Sekolah Sahabat tahun berapa? Mungkin Ibu Piglia boleh menginformasikan Sekolah Sahabat kapan itu? Itu adalah Sekolah Sahabat
real time faith. Jadi itu memang masih kita pelajari waktu itu, memang masih diterjemahkan. Salah satu sekolah sahabat real time faith Tahun ini? Oh bukan tahun ini, beberapa tahun yang lalu, tetapi kan kita tahu mereka kan selalu gilir, sesudah selesai periode triwulan ini mereka 2-3 periode berikut itu sekolah sahabat itu akan muncul lagi. Tetapi itu sudah dimasukkan di sekolah sahabat kita, sehingga anak-anak itu juga mengerti bahwa mereka harus menghormati bumi tempat di mana mereka ada, kemudian menggunakannya dengan baik dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Silakan untuk narasumber kita. Baik, terima kasih Bu Vigilia. Ini ya betul ya apa yang disampaikan tadi. Memang untuk kesadaran lingkungan kan itu ada baiknya kita semua sadar ya untuk itu kan. Dan menurut saya itu pun kesadaran lingkungan itu semua udah tahu gitu. Semua rasanya sudah tahu. Dan kalau kita bisa membuat misalnya setiap orang itu akhirnya menyadari bahwa oh, saya harus perlu, jadi dikembalikannya ke pribadi masing-masing ya. Saya harus perlu merawat lingkungan, di mana apalagi kalau ditambah di-endorse oleh gereja-gereja kan, bahwa oh ini penting karena ini berkaitan dengan penata layanan, berkaitan dengan pekabaran kita tentang, ada juga penata layanan tentang menjaga lingkungan. Nah itu baik sekali seperti itu kalau kita semua bisa melaksanakan itu secara baik. Namun inilah yang sebenarnya yang saya sebut tadi di awal. Oke, itu baik, tapi bukan juga tidak terlalu baik. Maksud saya adalah itu sangat baik dan itu akan baik kalau dilakukan oleh semuanya. Dikembalikan ke kita gitu, masing-masing pribadi. Tapi ada hal yang perlu kita tahu juga. Gitu. Bahwa seperti data yang saya tunjukkan tadi, kalau ini semuanya dibebankan untuk pribadi, artinya ini panggilan moral masing-masing, kita akan lupa bahwa penyebab kita harus tahu itu, masyarakat harus tahu, dan inilah lewat studi-studi yang ada bahwa tidak semua manusia itu equal dalam merusak lingkungan. Tidak semua manusia equal dalam merusak lingkungan. Bahwa yang paling banyak hal yang harus responsibility banyak di sini adalah korporasi-korporasi besar. Karena ketika mereka kemudian mengekstraksi sumber daya alam itu untuk produksi, itu kemudian berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan, terutama ketika pembukaan lahan saja itu, bahkan sampai di Indonesia, itu seperti itu yang terjadi. Dan itu kenapa terus-menerus seperti itu? Karena ini masalah bukan hanya sekedar masalah moral, tapi sistemik. Ini baik bagi kita secara pribadi untuk peduli terhadap lingkungan, semua untuk bergerak terhadap itu. Tapi kalau sistemnya masih sama, sampai berapa lama pun kita akan ada kampanye, bahkan perusahaan-perusahaan besar juga kampanye terhadap perubahan lingkungan, tetapi masih di dalam sistem yang sama, itu ditakutkan akan terjadi tetap akan terjadi yang namanya pengerusakan lingkungan. Itulah sebabnya kenapa kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak studi yang dilakukan sejak Paris Agreement 2016, 2015, 2016. Dunia itu negara-negara besar terutama yang global north itu berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon. Itu komitmen besar sekali. Tapi sejauh ini tidak ada hasilnya, belum ada hasilnya. Bahkan dikhawatirkan ini kita tidak bisa untuk menjaga apa yang sudah di-agree bersama di Paris Agreement untuk 2 derajat. Kenapa? Karena itu yang tadi yang saya coba tunjukkan dari buku Less is More, bahwa selama parameternya adalah untuk GDP, itu selalu akan bermasalah karena itu akan mengakibatkan produksi dan konsumsi. Selama kita tidak balance dalam sistem itu, eksploitasi itu akan terus menerus ada. Makanya itu yang saya bilang tadi. Ini baik, kita punya potensi, punya pekabarannya. Tapi kita juga harus menjadi suara profetis untuk mencoba men-challenge. Mungkin boleh dari kebiasaan kita untuk hidup sederhana itu sebagai satu bentuk challenge kepada dominasi narasi besar ini kan, di mana kita melihat bahwa ya ini normal kita konsumsi itu normal, tapi kita tidak melihat bahwa ekses dari itu adalah kerusakan lingkungan seperti itu. Itulah sebabnya saya pikir baik untuk kita sadar secara pribadi.
sebagai pengaruh moral. Tapi harus lihat lagi permasalahannya yang lebih menyeluruh. Gitu. Karena selama sistem ini masih dipertahankan, ini sistem yang mendominasi ya, kerusakan lingkungan itu tidak bisa dielakkan. Walaupun mencoba dunia para ilmuwan atau petinggi-petinggi dunia atau para ahli ekonomi bahkan para ilmuwan itu mencoba melihat bahwa solusinya itu ada di teknologi. Kita kembangkanlah teknologi bagaimanapun teknologi untuk coba menangani akan masalah ini, dan itu sementara dicoba. Tapi menurut para aktivis lingkungan dan juga menurut para ahli yang lain itu masih akan sulit untuk tercapai, karena misalnya saja contoh misalnya tentang Green New Deal di Amerika secara politis itu sangat ditentang. Kenapa? Karena biaya untuk itu sangat besar sekali, sehingga akhirnya dari kelompok Republikan dan Republikan dan Demokrat yang mendukung itu saling gontok-gontokan untuk bagaimana bisa untuk bill ini disahkan, Green New Deal ini. Tapi itu tadi tetap saja masih banyak kritik, karena kalau masih di dalam skema narasi yang sama, sistem yang sama, dikhawatirkan itu tidak akan memberikan dampak apa-apa. Itulah sebabnya sebenarnya kita punya konsep pertarakan, itu kalau kita angkat sebagai satu challenge kepada sistem dunia yang besar ini, itu mungkin bisa memberi sumbangsi. Dan kita bisa bergabung, join dengan mereka yang mengusung suatu alternate baru terhadap sistem yang besar ini. Demi kepentingan bumi ini, demi kepentingan masyarakat yang tinggal di dalam. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk respons yang telah diberikan. Oke, kami berikan kesempatan kepada saudara-saudara yang lain. Silakan untuk menghidupkan videonya, audio, atau kalau mau untuk menulis bisa juga untuk menuliskannya. Persilakan. Baik, terima kasih. Ya. Selamat malam. Ya. Oke, pendeta, dipersilakan. Sorry, kita masih di jalan ini, lagi di jalan. Tapi karena itu menarik dan yang bicara juga kita punya sahabat, jadi kita usahakan untuk join. Terima kasih Bro Dave untuk ulasannya malam ini. Jadi Bro Dave sudah bahas tadi dari segi ekologi, kemudian menarik tadi dia itu juga bahas dari terampunnya organisasi, dikaitkan dengan tadi vegetarian, terus ada yang ketiga tadi tentang ekologi. Tapi sebagai pendeta saat ini saya mau coba tarik dari segi perspektif teologi. Kita umat beragama biasanya orang fokus adalah satu, supaya diselamatkan. Entah itu dari agama manapun, Muslim kah, Buddha kah, khususnya Kristen. Tentunya tujuan kita satu, supaya selamat. Dan konsep keselamatan ini seringkali diasosiasikan dengan tempat yang namanya surga. Namanya surga. Tapi bagi umat Kristen kita lupa bahwa ketika nanti kita di surga nanti, kita tidak akan selamanya ada di sana. Karena kita hanya di sana hanya milenium kan, hanya 1000 tahun kan. Setelah milenium maka kita akan turun lagi ke bumi ini. Jadi kalau di Wahyu 21 nanti kan ada namanya langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi saya mau tarik ada satu titik kesimpulan yang saya ambil kayak gini. Kalau kita di saat ini, bumi yang lama ini kita gagal rawat, bagaimana kita bisa diberikan kesempatan atau kepercayaan untuk merawat bumi yang baru nanti? Iya kan? Kalau kita kayak merasa bumi ini kan nanti akan hancur, bukan tugas tanggung jawab saya akan jaga. Bagaimana bisa kita akan diberikan tugas tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk merawat bumi yang baru nanti yang Tuhan akan berikan? Jadi kan Tuhan bilang, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan karuniakan perkara yang lebih besar. Jadi mungkin itu ada satu perspektif teologi yang baru yang saya temukan dari pembicaraan malam ini, bahwa kalau supaya kita bisa dipercayakan untuk
merawat dunia yang baru, kita harus belajar untuk merawat dunia yang sekarang ini sementara kita tinggali. Iya kan, karena kalau dari sini kita terbiasa buang sampah, nanti kan kalau Tuhan datang karakter kita tidak akan dirubah kan? Kebiasaan buang sampah itu mungkin akan tetap terbawa dan karakter tidak akan Tuhan rubah, bukan? Dan nanti kalau dunia baru apa yang kita mau rubah, tidak ada sampah di sana, kita yang kesulitan nanti dunia baru. Jadi mungkin itu satu segi yang saya sorot di malam hari ini dari pembicaranya saudara Bro Dave bawah. Terima kasih banyak untuk pencerahan malam hari ini. Terima kasih Pastor Jami. Oke, dipersilakan kepada narasumber kita. Ya, betul ya, Pastor Jami ya, kawan saya ini betul. Ini kembali lagi kita banyak sebenarnya banyak sekali konsep secara tradisi gereja Advent itu untuk bisa mengkonstruksi suatu bentuk teologi, ekotologi versi Advent gitu ya, supaya kemudian mungkin bisa masuk di dalam doktrin etika Kristen dan etika gereja gitu, seperti itu. Dan apa yang disampaikan tadi betul ya, bahwa ujian dari hal-hal yang kecil itu kemudian akan dipercayakan hal-hal yang besar, terutama tabiat kita. Kalau tabiatnya itu ya tidak peduli dengan lingkungan, itu kan akan dipertanyakan gitu. Bagaimana nanti kalau kita dipercayakan suatu dunia yang sempurna, apakah tidak apakah tidak akan ada kemudian tabiat yang merusak lingkungan seperti itu. Jadi saya rasa betul sekali, dan ini baik bagi kita kemudian untuk melihat sebenarnya kan dari kita dalam tradisi gereja, terutama gereja Advent ya khususnya, itu punya banyak hal, cuma mungkin belum diramu gitu. Kayak tadi yang saya sebutkan tadi di awal, saya melihat bahkan kajian ekoteologi itu dari yang saya search di universitas kita, Andrews University, itu tidak ada yang mengkaji secara teologis tentang ekoteologi itu sendiri. Sementara di luar itu bahkan sudah sampai yang aneh-aneh kalau saya mengatakan. Itu sudah bahkan identitas Kristennya itu pun lebur gitu dalam konsep ekoteologi itu. Tapi itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kita punya kok banyak elemen-elemen yang kemudian kita bisa ramu sebagai stand kita, posisi kita, jadi bisa memberikan sumbangsi di dalam kepedulian kita terhadap lingkungan, yang tentunya ini arahnya kan untuk, seperti tadi saya sampaikan, arahnya itu adalah posisi kita stand kepada mereka yang akan terdampak, yang potensi terdampak terbesar adalah mereka yang tidak punya power, mereka yang kemudian rentan terhadap yang selama ini sudah hidup dalam ketimpangan sosial ya, itu mereka yang rentan gitu, seperti itu. Jadi kita akan melihat ke sana gitu. Posisi kita yang saya tawarkan itu adalah itu tadi, kombinasi antara pekabaran pertarakan, pekabaran tentang penatalannya, vegetarian, gaya hidup sehat, gaya hidup sederhana, kombinasi motornya itu dengan teologi pembebasan. Karena teologi pembebasan intinya adalah menolak yang namanya segala bentuk penindasan terhadap kelompok yang lemah. Karena penekanan dari teologi pembebasan itu sendiri adalah sebagaimana Yesus itu berada selalu akan bersama mereka dengan mereka yang menderita, demikian juga harusnya umat Tuhan itu mempunyai solidaritas dengan mereka-mereka yang menderita akibat dari ini semua. Saya rasa itu. Terima kasih banyak. Oke, kami berikan sekali lagi kesempatan kepada saudara-saudara yang mau respons. Ada pertanyaan, silakan. Satu lagi, terakhir. Boleh sedikit, ini sebenarnya pertanyaan, tetapi cuman sekedar ingin dari pernyataan tadi juga akhirnya saya berpikir begini, apa tindakan saya ketika kan selama ini seperti saya bilang tadi, saya suka membeli bahan-bahan dari toko The Body Shop. Nah, di situ dengan agak promosinya bahwa kita membantu negara-negara miskin terbelakang dengan kita membeli produk-produk mereka. Tetapi ternyata di balik itu berlindung eksploitasi.
Nah ini dilema akhirnya bagi kita kan. Tetapi bagi orang mungkin yang saya tidak mengetahui hal ini pada malam hari ini, ya pada waktu saya membeli saya merasa menjadi cukup orang baik. Artinya saya membeli dengan tujuan baik, menyumbang, menopang ekonomi, tapi ternyata secara nggak langsung saya juga telah ikut menopang eksploitasi bumi. Itu aja, terima kasih. Iya, bagaimana ini jawabannya? Silakan. Itu ya. Makanya kan ada istilah yang namanya greenwashing ya. Seolah-olah perusahaan besar ini peduli terhadap lingkungan kan, korporasi besar itu peduli lingkungan. Tapi pada kenyataannya seperti baru-baru ini saya baca berita ya, perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, Disney, kemudian apa lagi ya, Chevron terutama, itu mereka punya lobby-lobby, mereka punya orang itu untuk melobi pemerintah yang membuat kebijakan itu supaya apa istilahnya meringankan mereka di dalam eksploitasi dan penambahan karbon emisi, dan itu kemudian jadi publik dan kemudian mereka itu diprotes besar-besaran. Artinya apa? Itu tadi bahwa sebenarnya pekabaran kita sasarannya adalah yang besar-besar itu. Itu tadi yang saya bilang harus menjadi suara profetik sebagaimana Nabi zaman dulu. Gitu. Ketika misalnya contoh misalnya kita bisa pakai contoh yang Nabi Daud ya, Nabi Nathan ketika dia menegur Daud. Itulah contoh bagaimana menjadi suara profetik. Ketika suatu kekuasaan itu, penguasa itu kemudian melakukan suatu tindakan yang tidak adil terhadap orang yang lemah, di situ ditegur oleh Nathan gitu, dengan memberikan suatu perumpamaan yang luar biasa. Ini perumpamaan itu. Ketika Nathan datang kepada Daud, Nathan tunjukkan suatu perumpamaan bahwa ada suatu orang yang super rich, kemudian dia itu harus berpesta, akan mengadakan pesta. Kemudian dia sayang terhadap ternaknya untuk disembeli. Akhirnya apa yang dia ambil adalah ternak daripada orang yang sangat miskin yang tidak punya, kemudian disembeli. Itu kan suatu perumpamaan yang kuat sekali dia punya ceritanya di situ. Dan kemudian setelah itu kita tahu ceritanya bagaimana Nathan itu menegur habis-habisan Daud karena itu. Dan kita juga bisa lihat bagaimana nabi-nabi dulu gitu. Nabi-nabi dulu yang bersuara keras terhadap penguasa, karena itu tadi, ini adalah soal kebijakan. Ini tidak bisa lepas dari kebijakan politik, tidak bisa lepas dari kebijakan ekonomi. Dan yang punya yang punya remote itu adalah yang besar-besar itu. Kita harus berani standing untuk itu. Nah, inilah kembali lagi, mungkin akan panjang juga. Saya akan bahas. Karena selama ini kalau kita pakai analisis daripada analisis ilmu sosial ya, bahwa selama ini kan agama itu kemudian menjadi alat kekuasaan. Alat kekuasaan di mana ketika dia menjadi alat kekuasaan, dia fungsinya hanyalah untuk kemudian membuat umatnya itu akhirnya merasa bahwa ya sudahlah, cukuplah kita untuk menderita di dunia ini karena nantinya toh kita akan ada dunia baru. Jadi untuk ketidakadilan kita tidak perlu bersuara, gitu. Terima saja nasib itu, seperti itu kan. Itulah yang kemudian kenapa Marx sendiri, kalau Marx bilang bahwa religion is an opium. Kenapa itu opium? Itu latar belakangnya adalah karena itu sebenarnya kritik terhadap agama yang kemudian hanya menjadi alat daripada kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya, untuk melanggengkan status quo daripada sistem ini, sistem yang dominan ini. Padahal kalau menurut Bruno Latour, seorang filosof Prancis, dia bilang agama itu punya potensi untuk menunjukkan suatu kekuatan alternatif yang baru daripada narasi yang besar ini yang sudah menyihir kita, yang seolah-olah inilah realita. Gitu. Agama harus keluar dari yang tadinya fungsinya hanya sebagai alat kekuasaan, harus keluar sama seperti Yesus yang mau challenge gitu kekuatan dominasi imperial Roma pada saat itu, dengan dia memberikan suatu alternatif realita yang baru kan, sehingga banyak orang yang ikut dia karena sudah dianggap realita normal, realita yang real adalah apa yang ditawarkan oleh kekuasaan imperialis pada saat itu. Inilah realita, kalian itu adalah budak daripada kelas bawah daripada
pemerintahan imperialis Roma pada saat itu. Yesus menunjukkan nggak begitu. Ini saya hadirkan satu kerajaan yang baru. Makanya kan dalam pekabaran Yesus di kitab Injil selalu dia berbicara. Jadi dia tidak hanya menyembuhkan orang, berjalan di mana-mana menyembuhkan orang, tapi dia punya misi, dia punya agenda, menghadirkan kerajaan Allah di mana konteks saat itu adalah kerajaan imperialis Roma. Dan itu yang diterima secara default oleh rakyat pada saat itu di penjajahan Yerusalem. Diterima secara default. Yesus menawarkan, enggak, this is not the ultimate truth. Ada nih kerajaan Allah, di mana semua orang itu akan diperlakukan secara adil di dalam kerajaan ini, dalam sistem ini. Itu seperti itu tambahan saya. Terima kasih. Oke, gimana Bu Tiglia? Iya, jadi akhirnya ini kan kalau saya lihat ini adalah cara berpikir kerangka teori yang sangat baik, artinya kalau boleh dibilang para tokoh-tokoh yang tapi bagaimana hal ini bisa masuk kepada umat, ya kan? Sebab umat kita tidak mungkin kita akan sodorkan contohnya seperti saya, ini sangat bagus sekali, tetapi toh akhirnya saya akan mengambil praktisnya yang benar-benar saya lihat walaupun memang di Alkitab ini yang apa saja yang ada dalam Alkitab prinsip-prinsip dihubungkan dengan seperti tadi contohnya itu kembali lagi tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu saja yang akan sampai kepada umat, di samping memang tadi seperti saya bilang dari kecil anak-anak khususnya dimulai dari pelajaran sekolah sahabat tadi tentang penata layanan lingkungan. Nah, kalau saya lihat juga alternatif bagi kita secara pribadi yang sampai kepada umat adalah kalau ingin bebas secara ekonomi, bebas secara lingkungan, kita bisa mengadakan dengan country living, maka kita bebas memproduksi sendiri, memakai sendiri, kita aman. Kita tidak merusak lingkungan, kita juga tidak secara akhirnya buta, tidak tahu, kita telah mungkin menunjang menopang perekonomian atau eksploitasi. Jadi saya kira itu respon saya. Mungkin demikian kalau kita hubungkan nanti, kalau saya hubungkan, nah maaf ya karena saya juga ilmunya tidak banyak, saya juga hanya dapat ilmu dari belajar di sini. Saya lihat akhirnya Laudato Si yang nanti dikemukakan oleh Paus sangat berhubungan sekali dengan mengasihi bumi. Ya tidak? Sehingga akan banyak orang yang akan merasa simpati bahwa inilah sebenarnya yang harus kita lakukan untuk apa yang sekarang dunia ini derita. Pemanasan global, berbagai macam penyakit, kesusahan, gempa bumi. Marilah kita menata diri dengan hal-hal, poin-poin yang sudah diangkat oleh Paus yang kalau kita lihat ya memang benar ini jalan keluar yang baik untuk mencintai bumi kita. Laudato Si. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, saudara-saudara, masih ada respons? Kalau sudah tidak ada, kita akan segera menutup akan sesi kita pada malam hari ini. Dan untuk menutupnya, kita akan mendengarkan closing statement dari bicara kita dan langsung dilanjutkan dengan doa tutup oleh narasumber kita pada malam hari ini. Dipersilakan. Baik, sebenarnya nggak panjang-panjang saja karena sudah dari tadi disampaikan closing statement saja. Saya terkait ini, semoga yang seperti ini kita banyak perbincangkan itu, karena itu butuh banyak perbincangan, butuh diskusi yang lebih lanjut lagi terkait hal-hal ini. Isu-isu yang berkenaan dengan apa yang terjadi real di tengah-tengah masyarakat, saya pikir itu perlu untuk kita angkat, terutama dalam perbincangan kita, mungkin seminar-seminar yang diadakan di gereja, karena kita selama ini hanya cenderung membahas tentang hal-hal yang abstrak, teologi-teologi yang abstrak, tapi tidak melihat di dalam kenyataan apa yang terjadi di masyarakat. Seolah-olah kita itu punya distance dengan masyarakat, itu apa fenomena yang terjadi di masyarakat. Perlu banyak kita membuat kajian-kajian yang mana terkait dengan apa saja sih permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan kita perlu punya stand gitu di tengah-tengah masyarakat gitu, bahwa inilah yang kita akan tawarkan. Kita bisa menjadi kekuatan alternatif, kita bisa menjadi advokat
daripada masyarakat-masyarakat, terutama mereka yang rentan gitu. Sehingga kita ketika membawa pekabaran itu bukan hanya sekedar pekabaran tentang identitas gereja yang kita kemudian kita kemudian dengung-dengungkan. Semuanya adalah identitas. What is the special thing being Seventh-day Adventist? Itu arahnya kepada identitas, tapi bagaimana kontribusi. Kita juga bisa menawarkan bahwa kita punya pekabaran yang berkontribusi terhadap masyarakat. Dan itu perlu untuk sering kita perbincangkan dan diskusikan. Dengan demikian kita akan muncul banyak inovasi-inovasi dalam pemikiran konsep yang kemudian bisa nanti secara kenyataan bisa kemudian betul-betul menjadi perwakilan daripada society dan menjadi suara profetik untuk mewakilkan suara daripada masyarakat-masyarakat yang, terutama masyarakat yang rentan dan tertindas. Itu saja closing statement dari saya. Terima kasih. Silakan untuk dilanjutkan dengan doa. Mungkin pendeta saja yang berdoa. Pendeta Pendeta Jami atau pendeta Glenn. Mohon juga saya didoakan. Pendeta Jami mungkin lagi di jalan. Mungkin tadi pendeta Glenn yang buka ya? Iya. Pendeta Jami boleh pimpin kita dalam doa? Oke. Oke, kalau baik. itu. Oke, kalau lagi deh. Ya berdoa ya. Ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, puji syukur kepadamu ya Tuhan atas malam yang indah ini. Kami bisa bertemu di dalam ruang webinar pada malam ini membahas yang terkait dengan pekabaran, pertarakan, dan untuk kesejahteraan dan kemudian perlindungan terhadap lingkungan. Tuhan, kami masih banyak hal yang kami tidak pahami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami butuh kebijaksanaan dari surga untuk bisa mengilhami kami, agar dapat kami bisa memahami lagi maksud-maksud dan tujuan Tuhan bagi kami, terutama kontribusi kami di tengah-tengah masyarakat dalam membela hak mereka ya Tuhan, yang mungkin akan terdampak atas bencana yang akan dan yang sementara terjadi ini ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa mau menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami semua, masing-masing pribadi kami ya Tuhan. Dalam segala pergumulan yang kami hadapi, apapun itu ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk malam ini ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.